guy. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Ragam Bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ragam bahasa dapat diartikan sebagai variasi bahasa menurut pemakaiannya, topik yang dibicarakan, hubungan pembicaraan, dan teman bicara, serta menurut medium pembicaraannya. Ada beberapa faktor penyebab timbulnya ragam bahasa di Indonesia. Yang pertama ada faktor budaya, sejarah, dan perbedaan demografi. Yang pertama adalah faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah yang hidup yang berada seperti di wilayah Jawa dan Papua serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. Faktor yang kedua yaitu sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan adat istiadat dan bahasa yang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lain. Dan yang ketiga adalah perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Berikutnya, jenis ragam bahasa berdasarkan 1. Berdasarkan media, 2. Cara pandang penutur, dan yang ketiga, topik pembicaraan. Yang pertama, berdasarkan media yang digunakan untuk menghasilkan ragam bahasa. Ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Terdapat perbedaan ragam bahasa tulis dan ragam bahasa lisan. Dalam bahasa lisan, 1. Memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. 3. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. 4. Berlangsung cepat. 5. Sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Yang keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Dan yang ketujuh, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Sebagai contoh, ketika kita ingin membeli cabai, kita cukup mengucapkan, "Bu, cabai sekilo," atau "Bu, sekilo." Nah, si penjual cabai nanti akan paham kita akan membeli cabai karena konteksnya kita sedang berada di toko penjualan cabai. Berbeda halnya dengan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis 1. Tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. 3. Harus memperhatikan unsur gramatikal. 4. Berlangsung lambat. 5. Selalu memakai alat bantu. Dan yang keenam, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Jenis ragam bahasa yang kedua berdasarkan cara pandang penutur dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan yang terakhir ragam tidak resmi. Pada ragam dialek, contohnya seperti di bawah ini. Lo udah baca buku itu? Gue udah baca itu buku. Demikianlah penjelasan tentang ragam bahasa dari kelompok 1. Semoga dapat bermanfaat.